Dalam penciptaan karya fotografi, untuk mencapai sebuah karya fotografi yang bagus, selain perlu menekankan pada permainan komposisi dan teknis pemotretan seperti pemilihan objek, penggunaan pencahayaan yang tepat, penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang, dan pemahaman dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai pertimbangan teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis, agar karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep. Dasar-dasar fotografi sebagai landasan dalam mencipta sebuah karya fotografi. Dasar fotografi ini merupakan suatu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mencipta sebuah karya fotografi. Ada 4 unsur penting sebagai dasar fotografi, yaitu yang pertama, pencahayaan, yang kedua, efek gerak, yang ketiga, fokus dan ruang tajam, dan yang keempat, komposisi. Pencahayaan. Sumber cahaya yang digunakan dalam dunia fotografi yaitu cahaya alam, meliputi matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan ada juga cahaya buatan yaitu lampu, lilin, senter, obor, api unggun, blitz, dan lampu studio. Dan ada 5 arah cahaya yaitu cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Setiap arah pencahayaan memiliki fungsi dan estetis sendiri. Kelima arah pencahayaan tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap objek yang kita potret. Ada cahaya depan atau bisa disebut dengan front light, menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang kita foto, sehingga objek yang kita foto tampak flat atau datar. Cahaya samping atau side light. Pencahayaan dari samping atau side light menghasilkan efek menonjolkan bentuk dan permukaan objek foto. Dengan pencahayaan samping akan tercipta kesan 3-dimensional dan objek foto terpisah dari latar belakang. Cahaya atas atau top light. Top light memberikan efek yang dramatis, objek tidak cukup terpisah dari latar belakang, dan terdapat bayangan kecil saja. Cahaya bawah atau base atau bottom light. Cahaya bawah atau base atau bottom light biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama. Cahaya belakang atau backlight. Pencahayaan belakang atau backlight akan menghasilkan efek siluet atau objek dikelilingi oleh rim light, yakni cahaya di sekitar objek. Dua, efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya fotografi menjadi seolah-olah hidup. Gerak dalam fotografi ada gerakan lambat atau show action, gerakan yang mengikuti objek atau panning, dan gerakan yang lebih cepat sehingga objek terbekukan atau stop action. Tiga, fokus dan ruang tajam. Fokus dapat menampilkan gambar yang penting lebih optimal. Melalui fokus akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Dengan fokus dapat memberikan kesan kedalaman pada suatu foto dengan membuat efek blur pada latar depan atau pada latar belakang. Dengan mengatur kedalaman ruang yang dapat membantu pembentukan dimensi gambar. Dengan fokus yang baik dan tepat, maka kita dapat mengatur ketajaman gambar. Subjek bisa tampil menarik dan ekspresi serta informasi gambar dapat disampaikan dengan sempurna. Yang keempat adalah komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk-bentuk dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi diantaranya adalah warna, bentuk, bidang, tekstur, sudut pandang, format, irama, keseimbangan, proporsi, dan lain-lain. Melalui komposisi yang tepat, maka sebuah foto tidak menjadi datar atau flat, tetapi menjadi sebuah foto yang berdimensi. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi. Pada saat melakukan pemotretan, dengan pengaturan komposisi yang baik, foto yang kita buat akan semakin baik.
Setelah memahami dasar-dasar fotografi, langkah pertama pada seorang fotografer adalah menemukan apa yang harus dipotret. Oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut agar dalam membuat atau menciptakan karya fotografi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan mudah dipahami. Yang pertama, simplicity, kesederhanaan. Yang kedua, kontras, kuat tetapi tidak berlebihan. Yang ketiga, detail, ketajaman yang sempurna. Yang keempat, form, sederhana tapi kuat. Yang kelima, motion, yang menghidupkan atau aksi. Dan yang keenam, spontaneity, subjek foto tampak hidup. Unsur lainnya yang harus diperhatikan yaitu ada teknik, gaya, dan story. Story dalam fotografi berhubungan dengan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Dalam penciptaan karya fotografi ini tentunya mengalami suatu rangkaian dan proses yang panjang. Oleh karena itu, dalam berkarya seni harus melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang. Seorang fotografer harus dapat melihat dan ikut merasakan suasana sekelilingnya. Melihat benda-benda tidak hanya dalam kegunaan dan arti sehari-harinya, melainkan juga dalam aspek visualnya yang murni dengan pematangan, komposisi, dan pemahaman mengenai elemen-elemen visual. Dalam arti lain, seorang fotografer dituntut untuk mengerti tentang insting, rasa, dan preferensi estetis. Tentunya dalam aktivitas fotografi untuk menghindari atau memperkecil hambatan harus bekerja cepat dan sadar sepenuhnya atau kehilangan kesempatan. Dalam fotografi harus membekukan apa yang dilihat dengan emosi sehingga foto yang dihasilkan tidak semata-mata rekaman pemandangan biasa.